Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua dari media cetak online, pada bentuk pelatih juga dalam hal ini mewakili Coach Aji, Coach Danur selaku koordinator pelatih dan Coach Aji juga selaku koordinator pelatih. Hari ini insya Allah kita secara resmi launching untuk Asipa Women. Harapan kita pada hari ini jadi hari baik untuk kemajuan sepak bola di sektor putri. Sebagaimana kita tahu bahwa sepak bola di Indonesia mengalami progres yang cukup luar biasa ya. Apalagi sekarang sudah ada kompetisinya untuk sepak bola putri. Nah, jadi hari ini kita dari manajemen Asipa secara resmi launching untuk masyarakat luas di seluruh Indonesia bagi atlet-atlet putri bisa menimba ilmu di Asipa. Kami akan melakukan open seleksi tanggal 3 dan 4 Juli 2021 itu untuk penerimaan siswa tahun pertama, tahun ajaran pertama. Jadi sifatnya seleksi ini kita mau mengetahui sejauh mana bakat-bakat sepak bola putri kita. Jumlahnya berapa banyak kita tidak batasi. Jadi berapapun jumlahnya, kalau memang sesuai dengan kriteria kita maka kita akan terima, karena kapasitas kita untuk sepak bola putri bisa untuk sementara daya tampungnya bisa lebih dari 100. Kita punya fasilitas, kita punya tempat, dan mungkin teman-teman dari media juga tahu bahwa animo masyarakat untuk sepak bola putri ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kita berinisiatif menjadi pionir di Jawa Timur khususnya. Saya nggak tahu, mungkin barangkali juga di Indonesia, satu akademi yang memiliki fokus atau concern di sepak bola di sektor putri. Siswa pertama masuk umur 12 tahun, jadi SMP. Jadi kita juga sediakan sekolah SMP, kemudian sampai dengan usia 20. Jadi cukup luas, cukup range usianya cukup banyak. Harapan kita semakin banyak dan semakin kompetitif juga lebih baik. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada yang memang selama ini sudah kita sediakan, artinya sudah ada, tinggal mungkin penambahan sedikit untuk Asipa Women. Jadi itu barangkali dari manajemen kita minta bantu doa dari masyarakat luas, khususnya teman-teman media cetak, elektronik maupun online. Semoga Asipa Women ini bisa sukses. Itu barangkali dari saya. Sekian, terima kasih. Dari itu ada yang Assalamualaikum. Agung loh. Kalau targetnya apa Bang? Target kedepannya itu, goalnya apa sih yang ingin dicapai itu? Kalau goalnya tentu kita ingin mencetak pemain di sektor putri ya sebanyak mungkin ya. Kita ingin berkontribusi di sepak bola nasional, di timnas maupun di liga profesional nantinya. Makanya harus digembleng, harus ada concern, dan harus kita mulai dari sekarang. Jadi kalau melihat option itu mungkin satu kelas atau satu usia itu sudah dipilah-pilah nggak sekarang untuk usia 14, terus 15, atau punya grade sendiri, atau hanya satu sebuah tim yang mungkin bisa nantinya akan paling nggak dicetak untuk menyalurkan pemain putri. Kita kan belum tahu ya jumlahnya nanti ada berapa banyak yang mendaftar di Asipa, tapi yang paling ideal adalah dikelompokkan masing-masing umur. Jadi sesuai dengan umur masing-masing, karena usia masa otot kan juga berbeda. Nanti kalau ada atlet putri usia 17 tahun yang umur 12 tahun pasti berbeda. Jadi idealnya pasti nanti akan kita klasifikasi dengan kelompok umur masing-masing. Mungkin toleransi kalau umur 16 dengan umur 17 masih oke, umur 11 dengan 12 masih oke. Tapi kalau udah 12 ke 17, nah itu nanti pasti akan jadi masalah pada saat latihan atau kompetisi. Ya.
itu apa akan memanfaatkan tim pelatih yang ada atau nanti ada kayak ngambil smart untuk khusus untuk pelatih sepak bola putri? Terus untuk kurikulumnya sendiri apa sama dengan yang dari peserta pria untuk kurikulum di pendidikannya? Kalau jumlah pelatih, insya Allah kita akan ada penambahan jumlah pelatih, karena kan pasti pendekatan juga pendekatan yang berbeda nih, atletnya atlet putri ya. Tapi apakah pelatihnya harus pelatih putri, belum tentu. Karena kita tahu kita punya dulu head coach sepak bola putri kita kan juga almarhum Pak Satya Baja kan ya. Nah, jadi nggak melulu pelatih putri juga ada. Tapi kita semaksimal mungkin memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kalau memang teman-teman pelatih di sini cukup mumpuni, kalau memang harus ada penambahan kita akan tambah. Seperti itu. Terus untuk kurikulumnya tadi? Kurikulumnya kita juga berafiliasi ya dengan PSSI, kurikulum PSSI. Tapi mungkin teman-teman juga tahu bahwa dalam hal ini Coach Aji juga memiliki pendekatan yang berbeda dengan terhadap sepak bola. Jadi mungkin yang combine. Ya. Kalau untuk yang tim sepak bola putranya kan ada fasilitas asrama. Apa nanti yang women juga fasilitas? Wajib. Kalau untuk sepak bola putri kita wajib tinggal di asrama. Karena kita ada fasilitasnya. Kemudian tentu akan sangat sulit sekali kalau atlet kita nggak tinggal di asrama. Bagaimana kita memantau, kontrol, apalagi ini juga kan mereka berbeda ya dengan atlet pada umumnya. Ini putri yang memang harus dijaga. Karena saya juga punya anak cewek. Ini kalau nggak penanganan khusus, lain ini. Nanti jadi satu lingkup sama yang tim cowok? Tetap di gedung ini tapi beda lantai. Kalau yang cowok di lantai 3 semua. Kalau yang cewek di lantai 1 semua. Mungkin nanti kalau ada penambahan di lantai 2. Yang jelas beda lantai. Insya Allah akan aman, ya secure lah buat orang tua juga. Kan orang tua juga kepinginnya anaknya juga aman ya, nyaman, dan tetap proses belajar mengajarnya nggak terganggu. Ya. Belakangan kan mulai banyak semestinya muncul klub-klub sepak bola putri begitu ya. Dan dari PSSI juga sepertinya sudah mulai serius menggarap sepak bola putri. Buktinya musim lalu ada Liga 1 putri kan, walaupun di sini nggak ada, tahun ini nggak ada. Kalau menurut abang sendiri melihat prospek sepak bola putri ke depan itu seperti apa sih? Makanya tadi saya bilang kan sepak bola kita ini sebenarnya udah jalurnya udah insya Allah udah benar ya. Tapi kenapa tahun ini nggak ada ya? Mungkin karena pandemi corona aja. Insya Allah kalau memang corona udah selesai, saya yakin kompetisi baik sepak bola putri maupun sepak bola putra pasti akan makin menggeliat lagi. Ya, insya Allah akan lebih kompetitif sepak bola putri. Semakin tahun insya Allah sepak bola kita makin bagus. Mas mau tanya, terserah yang menjawab pelatih. Ya. Ada usulan nggak untuk ke PSSI untuk Liga 1 Putri tidak harus tim putranya yang ada Liga 1 main di Liga 1 Putri, klub lain pun boleh? Usulan. Kalau menurut saya, kalau kita udah ngomong Liga 1 berarti kan harus ada klub yang main di Liga 1. Perwakilan misalnya Arema. Kita nggak mungkin kalau satu klub misalnya contoh satu ABC atau XYZ nama klubnya. Kemudian bisa main di Liga 1. Menurut saya, kalau saya secara pribadi saya kurang setuju. Alangkah bagusnya kalau yang main di Liga 1 itu benar-benar klub yang terdaftar di Liga 1 yang putranya. Menurut saya pribadi ya. Pokok kalau Coach Danur sama Coach Henry. Ya contohnya katakanlah 2-3 tahun mendatang Asifa FC Women tuh secara kualitas bagus dan layak di Liga 1, tapi nggak bisa main di situ karena nggak punya tim Liga 1 putra, kan sia-sia. Menurut saya Mas Nova ya, Elite Tour ini menurut saya juga kurang bisa mengakomodir pemain-pemain yang super banyak di Indonesia. Karena harusnya tidak diwakili oleh Elite Tour saja. PSSI atau federasi mewakili banyak wadah untuk mengakomodir produk-produk kelompok usia ini. Karena menurut saya itu ada diskriminasi. Karena tidak semua pemain terbaik itu ada di Elite Tour. Dan tidak bisa mewadahi Elite Tour yang jumlahnya
cuma hanya 18 tim itu. Padahal banyak pemain-pemain harusnya diberi ruang untuk berkompetisi. Semakin banyak alat kompetisi, semakin banyak produk-produk itu akan kelihatan. Makanya kompetisi itu menurut saya harus diperbanyak dan harus berkualitas. Karena ini alat produk pemain. Kalau melihat elektro dengan kondisi seperti itu kan kebanyakan kan dari akademi. Padahal kan mayoritas di luar akademi lebih banyak yang berkualitas daripada akademi. Apakah itu nanti mungkin bisa menjadi bersaing kalau nanti akhirnya kualitas di elektro ini tidak akan muncul kalah dengan yang di luar tapi tidak punya wadah. Komentarnya? Ya. Kenyataannya sekarang kan elektro kan tim-tim Liga 1 kan tidak mengambil pemain dari hasil akademi mereka, dia mengambil dari akademi lain dan SSB lain. Comot. Kan gitu kenyataannya. Ya itu yang harus, itu kritik dari saya, kan gitu kan. Karena tim-tim Liga 1 sendiri tidak dipantau PSSI langsung untuk benar-benar melaksanakan salah satu verifikasi harus ada akademisi. Kenyataannya kan enggak. Harusnya kalau akademi enggak perlu ada seleksi toh, ya kan? Ya. Ya akademi itu sendiri yang mau ada pemain untuk tim internalnya. Sekarang saya tanyakan banyak tim Liga 1 seleksi pemain, apa yang diberi menurut saya? Kalau itu dijalankan sesuai verifikasi PSSI enggak perlu ada seleksi, ya kan? Ya, karena mereka enggak melakukan pembinaan, enggak ada akademi yang produktif. Ya kan akademi jadi satu kesatuan tim yang seharusnya tidak melalui seleksi tapi langsung naik. Sekarang prinsipnya kan ini, definisi akademi apa pembinaan gitu. Pemain-pemain yang masuk melalui seleksi ketat, ya kan, dan hasil dari kompetisi, hasil dari akademi ya, didistribusikan ke tim internalnya. Contoh akademi Arema, kan dia sudah punya akademi, hasilnya harus di Arema, kan gitu kan. Tapi kenyataannya di Liga 1 bagaimana? Kan banyak itu seleksi untuk Elite Pro, kan harusnya sudah nggak perlu seperti itu. Yang diambil tahun kemarin, 2 tahun lalu ya, pemain kita 52 pemain diambil Elite Pro. Tahun kemarin Mas Bapak. Seru Mas ya, pada Ya, belum SSB. Makanya SSB akademi di luar Elite Pro itu harus diperhatikan sama federasi gitu. Sekarang ya memang itu kritik dari saya Mas Bapak kan. termasuk sudah ada suratin padahal. Sudah ada surat. Ya, harusnya PSSI bikin sini juga istilahnya wadah-wadah untuk akademi yang mengakomodir anak-anak tidak bisa masuk ke Elite Pro. Kan gitu kan? Bisa jadi dengan perjalanannya Liga 3 walaupun usianya masih di atas. Kalau kita melihat kan kalau Liga 3 kan maksimal 20 lah. Seharusnya kan kalau melihat Elite Pro harusnya kan di bawahnya. Apakah ini juga jalan seperti Asifa mungkin menyalurkan Asifa punya tim di Liga 3. Ini kan cukup layak seharusnya untuk berlaga di Elite Pro. Kalau ini tidak mengambil otomatis kan Sekarang contoh akademi Asifa ya. Akademi Asifa di sini ada beberapa step tahapan. Satu ada Ecovan, ya, Golden Opening, Puberty Object, Maturity Object. Maksudnya apa? Ada grassroots, ada youth, ya kan? Ada junior, kan gitu kan? Jadi pemain-pemain ini jelas gitu loh tahap-tahapannya, gitu loh. Makanya ini fungsi dari akademi khususnya Asifa ini yang membantu program dari federasi. Salah satunya apa? Memprogram pemain. Ya, terutama ini yang sekarang mau kita launching ini Asifa Power ini. Ya, tugas akademi membantu program dari federasi untuk mencetak pemain-pemain berkualitas. Mas, kemarin saya nanya ke Sekum Asprop yang baru Mbak Ririn Mas ya. Saya tanya Piala Pertiwi untuk zona Asprop tuh kapan itu? Mungkin Oktober, apakah rentang waktu sekian bulan mulai dibentuk sekarang sudah berani Asifa untuk terjun di Piala Pertiwi nanti? Jatim, Asprop Ya, kenapa Jatim. tidak ya? Kan kita salah satu juga pasti ketika siswa belajar di Asifa, kita didik di Asifa kan tujuan juga untuk kompetisi. Kalau memang secara kualitas jumlah pemain cukup, kita pasti akan ikut kompetisi. Dengan waktu persiapan 4 bulan siap. Ya, kan mereka dasarnya ketika masuk sini mereka sudah seorang atlet kan. Cuman mungkin kita punya metode latihan, punya fasilitas itu yang mungkin mereka perlu menjadi lebih berkembang lagi nanti. Tadi udah disampaikan sama Coach Danur bahwa kompetisi adalah segala-galanya. Kompetisi adalah segala-galanya untuk memproduksi satu pemain ke tahap yang lebih profesional. Tanya ke coach kiper Mas Hendri Koto. Mas, saya 2019 melihat itu Mas, Liga 1 Putri Mas ya. Hampir semua Mas, 90% kiper-kiper Liga 1 kasih bola shooting jauh, merosot masuk semua. Apa tantangan Anda?
Nggak enak juga nyinggung dapurnya orang. Tapi Ya enggak apa-apa Mas, itu kelemahan rata-rata kiper wanita kita Mas. Lanvetam bukan kan wanita aja, kiper Liga 1 di Piala Menpora itu bermasalah hampir semua tim. Ya, itu yang jelas asal dari pemain itu sendiri, artinya sudah dibina di akademi. Artinya pelatih kiper di akademi maupun yang lapangan lah, ya betul-betul masalah fundamental yang jadi perhatian serius. Kenapa bola tendang dari jauh-jauh masuk itu kan ada apa ya? Jadi sangat tidak terlatih kan artinya. Jadi kalau masalah kiper ini memang komplit. Karena tidak hanya sekedar nangkap bola, ya, salah langkah aja bola itu bisa lepas kok. Artinya memang di akademi ini betul-betul soal fundamental, apa itu penjaga gawang, apa itu pemain lapangan, pembinaannya harus benar. Makanya sebetulnya pelatih yang berkualitas sebetulnya taruhnya itu di akademi. Ya, harusnya itu di akademi, jangan di akademi malah pelatihnya salah-salah. Ini salah kita nanti waktu Tidak berlisensi lagi kan gawat. jadi maksudnya pelatih yang bagus itu harus di akademi, dia menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Gitu. untuk kiper yang khusus cewek gimana Mas? Ada perbedaan tuh untuk melatih dengan kiper cowok? Kalau masalah melatih itu tergantung hanya di intensitas atau di penekanannya mungkin agak kurang sedikit daripada yang laki itu aja. Kalau soal teknik itu kan sama aja, karena gawangnya kan sama, tidak ada perbedaan antara gawang laki sama gawang perempuan. Iya, soal latihan sama.